Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Taufikul Hadi yang saat ini berada di DPR. Pak Taufik, mungkin Anda ingin kembali bisa menanggapi apa yang sudah dibeberkan oleh Pak Rasman tadi, terutama soal bagaimana Pak Surya Paloh itu sebenarnya ingin mendamaikan apa yang terjadi atau konflik yang terjadi di Sumatera Utara, tetapi mungkin ada orang-orang di level bawahnya yang kemudian bermain dan tidak diketahui oleh Pak Surya Paloh. Baik, Tasya. Sebetulnya saya memang tidak terlalu siap dengan Pak Rasman, karena saya tidak tahu status Pak Rasman sekarang ini adalah sebagai kuasa hukum tersangka atau sebagai pengamat. Saya mantan kuasa hukum, Pak. Jadi karena itu saya diam saja, karena saya menimbang-nimbang ini apakah Pak Rasman berbicara sebagai pengamat atau sebagai kuasa hukum. Sebenarnya mantan kalau kuasa hukum Pak Taufikul. Pak Rasman ya. Mantan kuasa hukum, iya. Apalagi mantan kuasa hukum. Jadi karena itu saya bertanya-tanya apakah mantan kuasa hukum itu bisa memberi komentar hal yang tidak ada relevansi dengan kasus ditanganinya itu. Kalau bisa mengatakan bahwa Pak Surya Paloh kemudian itu retorikanya seperti itu, tetapi tidak bisa diikuti dan kemudian oleh anak buahnya dan sebagainya, itu adalah sudah domain lain, kan domain kuasa hukum ataupun mantan kuasa hukum. Itu yang harus diingat dulu, ya kan. Nah, persoalan yang disebutkan oleh Pak Rasman itu saya ingin katakan bahwa benar bahwa tidak semua kita ini adalah bersih. Saya juga tidak mengatakan bahwa diri saya bersih. Barangkali Pak Rasman yang mampu mengatakan dirinya yang paling bersih. Oh, saya tidak itu bersih. Tidak ada masalahnya. Tetapi saya mengatakan bahwa kita ini adalah sebagai manusia, pasti ada kesalahan-kesalahan, pasti ada kelemahan-kelemahan. Dan lingkungan itu sekarang telah terjadi. Itu adalah musibah yang sangat besar bagi Partai Nasdem. Tetapi bukan berarti kami itu adalah patah semangat, tidak. Kami akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang kami sampaikan kalau sudah musibah itu kan tidak bisa kita mendesain. Tetapi kami akan menunjukkan kepada khalayak bahwasanya kami tidak ada gap antara pernyataan dan perkataan, antara pernyataan dengan tindakan. Baik. Kami telah ingin membersihkan partai ini. Karena itu adalah konteks kami selalu menegaskan adalah penegakan hukum penting. Dan siapapun yang terlibat di dalam persoalan-persoalan pidana, korupsi, harus mengundurkan diri segera. Baik. Dan itu kami lakukan. Itu adalah untuk menunjukkan bahwasannya kami tidak mencela-mencela dalam persoalan itu. Tetapi kalau sudah musibah, apa yang harus kita lakukan? Kehendak kita ini kan besar terhadap negara ini. Tetapi kalau memang ada satu orang per orang itu, barangkali besok saya seperti itu, memangnya apa kehendak kita? Dan sebagainya. Karena itu menurut saya Pak Rasman tidak perlu terlalu masuk di dalam persoalan-persoalan seperti pernyataan seorang pengamat. Tetapi ya lurus saja dalam konteks adalah penegakan hukum. Baik, Pak Taufikul, kalau saya boleh bertanya kembali kepada pertemuan yang terjadi pada Mei 2015. Apa sebenarnya urgensinya, apa sebenarnya yang terjadi di sana sehingga seorang Surya Paloh, kemudian OCK harus sampai kemudian mengumpulkan seorang Evi, Gatot, dan Wakil Gubernur dan mendamaikan. Apa yang sangat penting di sana? Saya bertanya kepada Ketua Umum dan Ketua Umum menjelaskan bahwa permintaan tersebut datangnya dari kuasa hukum Pak Gatot, namanya Pak Osi Kaligis. Pak Osi Kaligis itu mendatangi Pak Surya Paloh dan menjelaskan bahwasanya hubungan antara gubernur dan wakil gubernur tidak harmonis. Karena itu orang yang dipandang dihormati oleh kedua mereka itu adalah Pak Surya Paloh yang dianggap oleh mereka seperti kakak mereka. Karena itulah beliau itu, Pak Oci Kaligis, meminta agar Pak Surya Paloh mau menjembataninya. Pak Surya Paloh menanyakan urgensinya apa dan apa kemudian nanti persoalannya untuk hal yang seperti itu. Di urgensinya adalah mereka mengatakan ini adalah untuk kepentingan Sumatera Utara. Meskipun begitu, Pak Surya Paloh itu tidak segera menyikapi permintaan tersebut. Baru sebulan kemudian baru
mengatakan kepada Pak Oci sekaligus, oke silakan mereka datang ke sini karena sudah berapa kali desakan. Maka apa yang akhirnya kemudian membuat Pak Surya Paloh memutuskan bahwa akan menerima? Apa poin apa yang kemudian menjadikan itu diiyakan oleh Pak Surya Paloh, Pak Taufik? Karena persoalan moral saja, beliau ini adalah orang yang besar di Sumatera Utara dan kemudian wakil gubernurnya adalah kader dari Partai Nasdem. Karena itu demi masyarakat Sumatera Utara beliau mau. Dan kemudian pada hari penerimaan itu juga beliau harus menerima duta besar dari sebuah negara. Karena itu Pak Surya Paloh mengatakan pertemuan ini tidak lama. Ini hanya mungkin sekitar 20 hingga 30 menit. Mereka kemudian menyampaikan semua hal kepada Pak Surya Paloh. Setelah itu Pak Surya Paloh mengatakan, Anda kedua ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai pemimpin Sumatera Utara. Kalau hubungan antara kedua saudara ini adalah tidak bagus, sebagai adik-adik saya, maka itu adalah nanti tidak bagus kepada Sumatera Utara. Karena itu saya berharap kepada kalian berdua ini, kata Pak Surya Paloh, adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik. Semuanya itu adalah untuk Sumatera Utara. Itu saja yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh. Lebih daripada itu tidak ada sama sekali. Kalau soal bagi-bagi kewenangan itu seperti apa konkretnya yang dikatakan oleh Surya Paloh? Masalah bagi-bagi kewenangan itu kan adalah persoalan politik. Ya kan? Bagaimana kita ingin mengatakan bahwa ketua gubernur seperti ini, wakil gubernur seperti ini. Di dalam perjalanan itu kan tidak selalu harus seperti itu masalah wewenang. Yang disebutkan tadi adalah masalah pembagian kekuasaan. Barangkali kalau wewenang itu masih bisa dirinci dengan tepat, tetapi masalah kekuasaan kan tidak. Itu adalah masalah politik, semuanya adalah masalah kekuasaan. Kalau misalnya mengatakan kalian hubungannya adalah baik, keduanya adalah demi Sumatera Utara, itu adalah penegasan tentang juga bisa ditafsirkan sebagai pembagian kekuasaan. Jadi masalah pembagian kekuasaan itu adalah sangat relatif dari mana kita melihatnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa pembagian kekuasaan itu adalah tidak ada yang jelek. Asalkan kekuasaan itu tidak digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif. Tindakan-tindakan korup. Tetapi kalau misalnya adalah digunakan untuk sesuatu yang baik, itu akan baik. Karena kekuasaan itu, politik itu adalah pada dasarnya dia tidak ada persoalan dengan baik dan buruk. Tergantung orang yang menggunakannya. Baik. Pak Taufik, pada pertemuan itu adakah kemudian diungkap soal beberapa kasus yang sedang terjadi di Sumatera Utara? Saya menyatakan kepada Pak Ketua Umum menjelaskan kepada kami, itulah tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada berbicara masalah kasus ini, karena toh mereka kan tidak menjelaskan bahwa mereka ada kasus kepada Pak Surya Paloh. Yang dijelaskan adalah hubungan mereka ini adalah tidak baik. Masa sih kepada Pak Surya Paloh mereka akan mengatakan bahwa dia ini adalah tersangkut dengan bansos dan sebagainya? Tidak ada yang muncul di situ. Itu harus diingat, ya kan? Jadi maksudnya kalau kita itu lari terlalu jauh nanti semakin jauh itu dari akar persoalan menurut saya. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Rasman. Kalau Pak Rasman, dari pengakuan Ibu Evi, apa sebenarnya keterlibatan Patrice Rio dalam kasus ini? Begini, Bung Taufikul Hadi, saya ingin sampaikan bahwa posisi saya adalah mantan kuasa hukum Gatot dan Evi. Tetapi itu atas permintaan saya, ya. Tapi perlu dicermati bahwa saya mengatakan tadi banyak hal yang disampaikan Bu Evi terutama ke saya ketika saya membesuk beliau ketika diskusi, tapi ke media tidak boleh diomongin. Nah sekarang diomongin sendiri, bahkan Pak Taufikul Hadi sudah lebih duluan dengar 200 juta. Saya meluruskan saja kalau saya tidak salah dengar 300 juta gitu ya. Nah yang saya ingin katakan adalah bahwa saya bukan persoalan 200 juta, persoalan 100 juta itu adalah satu hal.
Bentar, saya ngomong dulu. Saya katakan adalah bahwa hal yang sebentar, ya enggak, supaya saya jawab Pak Taufikul Hadi. Sebentar Pak Rasman, saya dengarkan Pak Taufik dulu sebentar. Ya, silakan Pak Taufik. Maksudnya kalau 200 jutaan saya mengatakan itu adalah satu hal, tetapi kalau pernyataan-pernyataan yang lain misalnya yang tidak ada relevansinya bahwa Pak Surya Paloh itu gagal membangun kader yang baik dan sebagainya, menurut saya itu bukan domainnya. Oke. Persoalan baik. Anda melihatnya itu sebagai opini pribadi ya Pak Taufik? Dari kita masing-masing. Bukan. Ini begini, baik, saya jawab. Pak Taufik sebentar. Maksudnya bukan persoalan sekedar opini pribadi, tetapi statusnya apa dia hadir sekarang ini. Oke, baik. Pak Taufik ditahan dulu, saya kasih kesempatan lagi ke Pak Rasman. Biar saya jawab. Kita kan bukan sekali dua kali untuk talk show begini ya. Jadi kita ini praktisi hukum, tapi kita bergerak secara profesional untuk menangani satu kasus. Kalau dalam uraian hukum namanya posita, ada petitum. Ini fundamentum petendi, ini uraian. Pak Rasman, tapi kalau saya boleh bertanya. Sebentar, uraian ini yang saya katakan ini sebenarnya uraian yang sudah diungkap-ungkap gitu, diungkap-ungkap oleh Bu Evi sebenarnya ini. Saya tahu. Sama aja Bang. Oke, kalau boleh bertanya Pak Rasman, kalau boleh bertanya, apa motivasi Anda kemudian mengungkap sesuatu yang sebenarnya mantan klien Anda katakan jangan diungkap? Enggak, saya begini ya. Saya sudah didatangi beberapa media, termasuk media majalah yang sudah sangat terkenal di negara ini, ada dua minggu terakhir ini mendatangi saya terus tentang kasus ini, saya masih diam. Nah, tetapi ketika dijadikan tersangka oleh KPK, menurut Anda dijadikan tersangka karena keterangan Evi? Ya iya dong, keterangan siapa lagi, kan katanya gratifikasi atau pemberian sesuatu atau mungkin pemberian atau janji dan lain sebagainya. Tapi yang pasti menurut saya supaya ini lurus, KPK harus menjelaskan angkanya berapa supaya terang. Jangan ketika terjadi proses tangkap tangan OTT misalnya itu 200 juta, kemudian oleh Pak Taufikul Hadi mengatakan 200 juta itu adalah hal yang sangat kecil misalnya, enggak juga. OCK Ligis itu banyak duit sampai miliaran ratusan, tapi ini urusan hukum gitu loh. Saya tahan dulu di situ. Yang saya mau dudukan adalah bahwa saya justru mengatakan tadi bahwa Pak Surya Paloh, saya khawatir jangan-jangan beliau ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar dia. Saya tahan dulu di situ, kita harus break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami.